Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mary Ratnadiana, Maulina Rismawati, Helmia Rahmawati. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Alfa Yenika Nandavita MESY. Baik, langsung saja di sini kami dari anggota kelompok 5 akan menyampaikan isu terkait dengan materi makalah, yaitu tentang teori produksi Islam. Nah, adapun isu atau permasalahan yang kami angkat yaitu mengenai masalah yang harus dipecahkan dalam proses produksi. Beberapa output yang dihasilkan dan bagaimana kombinasi output tersebut. Nah, berbicara mengenai proses produksi, kualitas produk dapat ditentukan oleh beberapa hal, seperti penguasaan teknologi, kualitas input, serta kemampuan dan kualitas tenaga kerjanya. Di dalam teori produksi tidak ditentukan bagaimana menentukan kualitas tadi. Nah, akan tetapi hanya pada kuantitasnya saja. Oleh karena itu, pendekatan nilai atau value dalam teori produksi tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Nah, anggaplah terdapat dua perusahaan atau produsen dengan sumber daya yang sama persis, maka akan menghasilkan output yang berbeda, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Nah, hal ini dikarenakan adanya faktor endowment yang ada dalam masing-masing sumber daya tadi. Kuas, kanvas, dan cat yang sama tidak akan menghasilkan lukisan yang sama, maupun harga dan nilai seninya. Demikian juga roti tidak akan sama rasanya meskipun komposisi dan bahannya sama persis. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Helmia Rahmawati. Ketidaksamaan hasil produksi tadi pasti akan terjadi dalam produksi yang melibatkan manusia sebagai faktor produksi. Pada dasarnya manusia adalah tempatnya perubahan, dinamis dan tidak statis. Artinya suatu saat dia produktif, di saat lainnya karena suatu hal dia menurun produktivitasnya. Ini tentunya berbeda dengan faktor produksi yang sifatnya mekanis, teknologikal dan equipment, sehingga bisa distandarisasikan. Input manusia sebagai pelengkap atau operator saja. Memang tidak ada produksi manapun tanpa manusia, hanya fungsinya yang sekarang berubah. Dalam Islam ada dua klasifikasi barang atau produk, yaitu thayyibat dan kabait, baik halal dan buruk haram. Di samping produksi untuk memenuhi kebutuhan, harus pula diperhatikan apakah produk tersebut dibolehkan dalam agama. Produk yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja akan lebih bermanfaat daripada produk dengan produksi mekanis atau lebih banyak peralatan dan teknologi. Dalam Islam, manusia lebih penting untuk diperhatikan dan diberdayakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana mengkombinasikan input dalam proses produksi untuk menghasilkan output atau biasa disebut sebagai istilah teknologi. Dalam ilmu ekonomi, teknologi merupakan kendala atau constraint sehingga dianggap konstan atau sama dengan asumsi dalam ekonomi Islam. Nah, dalam prosesnya input yang digunakan sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk alasan analisis sendiri, input produksi ini diasumsikan hanya ada dua, yaitu labor dan kapital. Contohnya pada barbershop. L artinya adalah karyawan yang potong rambut, sedangkan K adalah alat-alatnya seperti gunting, spray, sisir, dan lainnya. Adapun misalkan untuk di perusahaan usaha laundry. Nah, L ini diartikan sebagai karyawan yang mengoperasikan mesin dan menyetrikanya. Nah, untuk K atau kapital itu bisa diibaratkan sebagai mesin cucinya. Nah, jadi dalam setiap unit usaha atau perusahaan hanya ada L dan K, labor dan kapital tadi. Nah, masing-masing input ini dinilai berdasarkan produktivitasnya. Di sini disebut marginal productivity atau MP. Untuk menggunakan input diperlukan biaya yaitu balas jasa faktor produksi. Nah, adapun faktor paling penting dalam proses produksi adalah penguasaan teknologi atau pengetahuan dalam berproses menciptakan produk. Dia dapat berada di mana saja meskipun di sekitarnya tidak terdapat input atau sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dia dapat menjadikan wilayah atau tempat tinggalnya sebagai basis produksi yang dapat menyerap tenaga kerja warga sekitarnya. Nah, jadi konsepnya ini adalah bukan pada lokasi sumber dayanya, tetapi lebih kepada kemampuan yang memproduksinya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami anggota kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kami menyampaikan materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.